Ini liang lahat yang sudah disiapkan oleh petugas makam. Ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Alvaro Kiano Nugroho yang hilang 8 bulan silam. Jejak terakhir Kiano Alvaro Nugroho adalah di tempat ini, di Masjid Jami Al Muflihun, wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sengaja untuk jadi memori, sengaja untuk jadi kenangan, pengingat. Iya, lu mengharapkan apa bisa menggunakan tasmu ini, nak. Memang itu udah kebiasaan kalau sore itu dengar adzan asar itu udah pamit untuk sholat. Pak Agus, sholat di masjid ya. Gitu. Dari situ kita ambil keterangan ponakannya, baru kita sentuh si tersangka. Dari situlah sudah tidak bisa lagi tersangka menghilang. Berbulan-bulan lamanya, pihak keluarga bahkan publik menunggu kejelasan dan keberadaan dari Alvaro Kiano Nugroho. Anak berusia 6 tahun yang tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025. Usai dilaporkan hilang oleh keluarga, berbagai upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk menemukan Alvaro. Alvaro akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa di sekitar Kali Krewet, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah melalui berbagai langkah pencarian, penyelidikan, dan pemeriksaan sejumlah saksi, sosok di balik hilangnya dan meninggalnya Alvaro adalah ayah tiri Alvaro. Tak sampai di situ, ada pun peristiwa mengejutkan lainnya, di mana sang ayah tiri tewas bunuh diri di ruang konseling tahanan. Lalu bagaimana cerita selengkapnya di balik kasus ini? Berikut selengkapnya dalam Abraham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa sangka di sekitar masjid ini 6 Maret 2025 jejak terakhir Kiano Alvaro Nugroho adalah di tempat ini, di Masjid Jami Al Muflihun, wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ruang yang semestinya dalam bayangan kita menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang semestinya tidak rawan penculikan, tetapi pada prakteknya ia mengalami kekerasan. Di sekitar masjid ini disebutkan ia diculik oleh ayah tirinya Alex Iskandar, dan naas ditemukan 8 bulan kemudian setelah menghilang, sudah tidak bernyawa di wilayah Kali Krewet, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Ironis sungguh betapa kemudian semestinya perlindungan harus dilakukan terhadap anak pasca insiden yang kita juga dengarkan terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang anak bernama Bilkis yang sempat hilang kemudian ditemukan di wilayah Jambi sebelum dipulangkan ke orang tuanya. Dan ternyata lagi dan lagi persoalan ini masih terus terjadi, ibarat fenomena gunung es. Saya, Abraham Silaban, akan mengupas jejak-jejak informasi tentang kasus kematian Alvaro Kiano Nugroho, termasuk dari pihak yang berwajib. Tapi saya ingin mendahuluinya dari tempat
di mana inilah titik terakhir, ruang publik yang semestinya aman bagi anak. Faktanya, kita harus waspada, karena disinilah titik mula terjadi penculikan Alvaro Kiano Nugroho di tempat-tempat publik, di tempat-tempat yang semestinya kita bayangkan kita aman bagi anak. Ternyata tempat ini menjadi awal petaka bagi seorang anak yang bernama Alvaro Kiano Nugroho. Ini liang lahat yang sudah disiapkan oleh petugas makam. Ini pemakaman mana Pak namanya Pak? Masjid Al-Baqlun. Oh. Jaraknya memang nggak begitu jauh dari rumah ya Pak ya? Enggak, dekat. Dekat ya Pak? Dekat ya. Permintaan keluarga memang Ya. ingin dimakamkan di sini. Ya, benar. Kenal almarhum Pak? Ya, enggak sih, nggak kenal sih. Tapi keluarganya kenal. Kenal. Itu kan PRT kan. RT sini. Oh, Ini kan kakeknya kakeknya RT. RT. Oh. Ini upaya yang terus dilakukan oleh aparat kepolisian yang berwajib untuk memastikan jasad korban ditemukan. Tentu ada proses pencarian Pak. Iya. 8 bulan kan hilang ya Pak ya? Iya, 8 bulan. 8 bulan hilang, kemudian ditemukan nggak bernyawa ya Pak ya? Di liang lahat ini kita berdiri dan ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari jasad almarhum Ananda Alvaro Kiano Nugroho yang hilang 8 bulan silam 6 Maret 2025. Tempat ini menjadi pesan bagi kita semua yang nyatanya ruang publik hari ini kalau kita tidak awas ternyata ini menjadi pesan yang membuka mata kita betapa ruang publik nyatanya masih menjadi ancaman bagi anak. Setelah peristiwa Bilqis di Makassar, Sulawesi Selatan, prakteknya ditemukan di Jambi, lagi dan lagi kasus anak di barat fenomena gunung es, muncul kasus Alvaro yang mohon maaf sekali lagi sangat disayangkan ditemukan tidak bernyawa. Pak, terima kasih ya Pak ya sudah mengerjakan liang lahat ini Pak. Semoga berkah juga bagi Bapak ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Dari sini tentu ini menjadi pesan kuat supaya kita terus waspada dan berhati-hati. Ternyata lingkungan yang kita sadari hari-hari ini, lingkungan sekitar kita bahkan ruang publik bahkan ruang tempat di mana yang kita rasa aman bagi anak ternyata berubah menjadi ancaman. Kita di Gang Al-Muflihun 1 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kita akan menuju ke kediaman Alvaro. Ini di gang kecil ya. Nih ada penanda Alvaro bin Agus. Jadi kita sudah dekat kediamannya. Pak, kediamannya Alvaro di mana Pak? Pak, Yang ada dekat ya. lurus ke kanan. Oh ya udah. Tadi, makasih ya Pak ya. Belok kiri, terus kanan lagi. Oke, makasih Pak. Halo Pak, rumahnya Alvaro ya Pak ya? Iya Pak, belok kanan dikit. Tuh kediamannya mana kelihatan hatinya atas tinggi tuh. Oke, oke Pak. Iya. Makasih ya Pak. Iya, Makasih Pak. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan duka cita. Pak Tugimin, terima kasih sekali lagi sudah menerima kami ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih atas kedatangan dari Media Nusantara ya. Iya betul. Nama saya terima Abraham kasih Silaban banyak. Pak ya. Terima kasih Iya. Pak Abraham. Kami sampaikan bersungkawa kami paling dalam ya Pak ya. Amin. Terima Dan kasih. terima kasih sekali lagi udah berjiwa besar untuk menerima kami di sini Pak. Dan kalau kita lihat di sinilah almarhum tinggal Ya, betul. sejak usia Iya, dari lahir memang di sini. lahir di sini. Iya, lahir di sini, Oke. tinggal di sini. Dirawat oleh Pak Tugimin. Iya,
Karena mamanya saya dengar pekerja migran ya? Ya, waktu itu memang belum 2 bulan itu yang belum bekerja. Setelah itu bekerja, nah, baru dititipkan ke saya. Waktu itu masih bekerja di Jakarta juga ibunya. Ya. Nah, ini yang bisa terlihat. Ini cita-citanya jadi pilot ya? Ada fotonya Dan Alvaro. ada gambar-gambar yang itu di tas itu ada gambar-gambar Alvaro. Kalau kita lihat lagi ya Pak ya? Ya. Alvaro tidur di mana Pak? Tidur di sofa sini. Oh, ada sofa biasanya Ada di sofa sini? di sini. Oke. Dari kecil memang tidurnya maunya di sofa. Oke. Kalau di kamar nggak pernah mau di kamar tidurnya. Pak, kalau kita lihat Pak, izin sekilas ya Pak melihat. Iya. Nah ini ada beberapa piala ini Pak. Ya piala punya RT aja. Salah satu piala ini. Ya, kotor. Juara 3 lomba bola warna TK Pool 2 Hardiknas IGTKI Taman Kanak-Kanak sekecamatan Pesanggerahan 8 Februari 2025, sebulan sebelum peristiwa hilangnya almarhum ya Pak. Betul. Ini prestasi yang ditorehkan oleh almarhum Ananda Alvaro sebulan sebelum Ananda hilang ya Pak. Hilang, betul. 6 Maret 2025 ya Pak. Iya betul. Anaknya pinter Pak ya. Ya aktif, Cerdas ya. cerdas, aktif. Cara cerdas nih, ini saya lihat ada tasnya ini Pak. Tasnya. Ini tas, jangan-jangan boleh saya sentuh Pak? Boleh. Boleh Pak ya. Nah, ini tasnya. Tasnya ini dotnya kan kalau minum itu kan masih pakai dot ya. Itu. Bapak sengaja nggak dibersihin Pak ya? Iya, sengaja emang habis gimana ya? Kita udah nggak sempat semenjak ini nggak terpikirkan untuk bersih. Sengaja Pak. Pos. Sengaja untuk jadi memori, sengaja untuk jadi kenangan, Betul, pengingat, iya. dan juga harap-harap Iya. Alvaro bisa kembali dan juga Dia mengharapkan Alvaro bisa kembali. menggunakan tasmu ini nak. Buku pelajaran tentu yang ada di dalam ya Pak ya? Iya, hanya mainan-mainan aja. Mainan-mainan. Ya saya nggak mau buka isinya, cukuplah kita melihat tasnya saja. Tapi dari tasnya terus ada ini botol minum ya Pak ya? Botol minum, Iya, dotnya. untuk dotnya. Alvaro, ini jadi kenangan yang memori yang ditinggal di sini yang menjadi memori yang mungkin menunjukkan bahwa dia adalah anak yang rajin belajar, giat bersekolah, dan bukan hanya itu. Alvaro juga menorehkan prestasi. Ini semasa hidupnya. Yang kuat Pak. Iya. Yang kuat Pak. Ini tentu jadi pesan untuk kita terus berhati-hati ini Pak. Iya. Ya Pak. Iya. Saya juga punya anak kecil Pak. Iya. Ya anak saya juga masih kecil, jadi saya bisa memahami betapa kemudian peristiwa ini sungguh memukul keluarga Pak. Betul. Kami kembalikan ya Pak ya. Oh, ini gambar-gambar. Oh ini gambar-gambarnya. Yang kemarin-kemarin. Boleh kita lihat itu. ya Pak ya. Oke. Dan Jadi semenjak hilang Bapak kita menempel ini Pak. Menempel di mana ini. Dia. oke cari Alvaro Kiano Nugroho hilang sejak 6 Maret, terakhir terlihat di Tanah Kusir. Oh terakhir ada yang melihat di Tanah Kusir ya Pak ya? Iya. Jadi sejak hari pertama hilang langsung Pak? Ya langsung sampai sekarang baru dapat berita tuh kemarin minggu kemarin. Ya anaknya kelihatan ceria ya. Ya udah ini juga ada laporan ya Pak ya? Iya laporan polisi ada. Oke berkenan ya kita buka ya Boleh, Pak ya? boleh. Oke kita buka ini. Jadi sehari setelah hilang langsung lapor? Iya, bukan sehari ya. Pada waktu itu juga saya lapor ke Polsek. Polsek belum 1 kali 24 jam. Nah itu Belum dikatakan bisa hilang? diterima. Oke. Belum bisa diterima. Akhirnya setelah 1 kali 24 jam
saya lapor kembali ke Polsek, Polsek diarahkan ke Polres Jakarta Selatan karena untuk pelaporan anak hilang bawah umur penanganannya di Polres gitu. Saya akhirnya lapor ke sana. Jadi awalnya memang untuk sholat maghrib ya Pak Iya ya? betul, Sholat maghrib bersama teman-temannya. betul. Oke. Kaos biru hitam dengan celana panjang hitam ya Pak ya? Pakaian terakhir yang digunakan Jalan Masjid Al Muflimun. Dekat loh dari rumah Pak. Dekat dari sini ya Nggak nyampe 200 meter Pak. 150-an meter lah kurang lebihnya. Tuh. Iya, memang itu udah kebiasaan kalau sore itu dengar adzan asar itu udah pamit Sholat. untuk sholat. Pak, aku sholat ke masjid ya. Gitu. Dia mandi dulu deh. Mandi, sudah mandi ganti baju. Ganti baju pun ngambil sendiri, mandi pun sendiri. Iya. Oke. Nah, terus ada tuh udah sholat asar itu adzan, ada anak-anak yang nyamperin Alvaro main yuk gitu kan. Oke. Jam berapa Pak? Itu sekitar habis sholat asar lah. Adzan asar ya. Adzan asar selesai, ada yang nyamperin Alvaro main yuk gitu. Terus neneknya nyautin, Alvaro tidur nggak main. Nah, Alvaro sendiri dengar kali sautan mamanya, terus aku nggak tidur sih mak, aku mau main. Buka pintu langsung keluar ngejar temennya. Namun mungkin bisa ditinggal temennya, tahu ketemu tahu nggak tahu. Nah ini biasanya kumpulnya kan di masjid gitu kan. Dan bisa banget menyembunyikan kejahatannya itu sampai 9 bulan baru terungkap ini. Karena apa? Karena waktu saya laporan ke polisi, ke Polsek, dia nganterin saya.